warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renali Malepi. Saya Andika Pakpahan. Saya Kesyana Pasyafila. Pada kali ini kita akan menganalisis komparatif penetrasi internet di Indonesia sebelum dan sesudah pandemi COVID. Yang akan kita cari itu adalah kelompatan digital, kesenjangan sosial, dan uji berbasis Susenas BPS 2019 sampai 2021. Latar belakang dari penelitian ini, pandemi COVID menyebabkan perubahan besar dalam aktivitas masyarakat. Berbagai kegiatan seperti bekerja, berbelajar, berkomunikasi, hingga belanja dilakukan secara daring sehingga kebutuhan terhadap internet meningkat secara signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk yang mengakses internet terus mengalami peningkatan. Namun peningkatan tersebut belum tentu terjadi secara merata di seluruh provinsi Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata penetrasi internet sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Rumusan masalah, apakah terdapat perbedaan rata-rata persentase penetrasi internet penduduk Indonesia antar provinsi sebelum 2019 dan sesudah 2021 pandemi COVID-19? Tujuan penelitiannya, kita akan mencari perbandingan tingkat penetrasi internet tahun 2019 sampai 2021. Menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan menggunakan private simple t-test, menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis statistik. Untuk konteksnya sendiri, COVID-19 bertindak sebagai guncangan eksogen yang memaksa migrasi fisik ke ruang siber secara radikal. Internet bergeser dari komoditas sekunder menjadi utilitas publik primer. Temuan utamanya, uji statistik membuktikan lonjakan penetrasi internet yang masih signifikan di 34 provinsi dengan rata-rata kenaikan agregat sebesar 9,45% pasca gelombang pandemi pertama. Implikasinya, meskipun adopsi tumbuh secara absolut, disparitas spesial antara Pulau Jawa dan Indonesia Timur tetap menganga. Kesenjangan ini menuntut pergeseran strategi menuju intervensi kebijakan berbasis bukti. Di sini dapat dilihat realitas asimetris Jawa dan luar Jawa. Dalam Pulau Jawa, aglomerasi ekonomi tinggi, densitas penduduk padat, dan infrastruktur yang matang. Berdominasi garis depan penetrasi internet dengan efisiensi biaya logistik. Untuk daerah di luar Jawa, topografi kepulauan dan penggunaan memicu hambatan instalasi fisik menghasilkan biaya akses per megabit yang tinggi dengan performa latensi jaringan yang tertinggal. Desain penelitian dan formulasi hipotesis. Apakah akselerasi digital ini terjadi secara merata dan signifikan secara statistik di seluruh provinsi atau sekadar variasi acak? Terdapat dua hipotesis. Yang pertama ada H0, di mana μD sama dengan 0. Tidak terdapat perbedaan rata-rata persentase penetrasi internet antar provinsi sebelum 2019 dan sesudah 2021 atau pandemi. Lalu ada H1-nya, μD tidak sama dengan 0. Terdapat perbedaan signifikan yang membuktikan adanya lompatan adopsi cyber akibat pandemi. Pipa analisis dari pembersihan data hingga inferensi statistik. Yang pertama, data cleaning. Validasi agregat 34 provinsi dari laporan Susenas 2019 dan 2021 memastikan nihil missing values. Yang kedua, transformasi diferensial. Menghitung selisih absolut antar tahun menggunakan formula matematis D sama dengan X 2021 dikurang X 2019. Lalu yang ketiga ada uji asumsi normalitas, penerapan algoritma Shapiro-Wilk N kurang dari 50 sebagai syarat mutlak pengujian parametrik. Lalu yang keempat, uji hipotesis komparatif. Eksekusi paired sample t-test membandingkan besaran t-hitung terhadap t-tabel dengan alfa 5%. Pergeseran makro, statistik deskriptif A versus pasca pandemi. Rata-rata nasionalnya dari 50,77% menjadi 60,22%. Lonjakan rata absolut sebesar plus 9,45%. Titik minimumnya 29,30% di Papua menjadi 36,50% di Papua. Terjadi pergerakan penetrasi positif bahkan di wilayah paling terluar Nusantara. Lalu titik maksimumnya 73,50% di DKI Jakarta,
menjadi 81,20% di DKI Jakarta. Tingkat maturitas digital kawasan metropolitan Jawa yang semakin solid. Verifikasi model, uji asumsi normalitas atau Shapiro-Wilk. Nilai statistiknya atau W dengan 0,9412, derajat kebebasannya atau DF-nya 34, lalu signifikansi p-value-nya di 0,0667. Keputusan statistik, karena p-value 0,0667 lebih besar dari alfa 0,05, kita gagal menolak H0 uji normalitas. Data selisih terbukti berdistribusi normal secara empiris. Prasyarat mutlak untuk eksekusi per sampel t-test telah terpenuhi. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis bukti empiris signifikasi. Yang di sini ada T hitung 70,76 dan T tabelnya 2034. Derajat kebebasan atau DF 33. Keputusan absolut H0 ditolak mutlak. Perbedaan penetrasi internet antar provinsi terbukti sangat signifikan secara statistik. Lompatan kuantum adopsi digital pasca pandemi adalah sebuah keniscayaan empiris bukan kebetulan matematis atau p-value kurang dari 0,001. Selanjutnya ada sintesis paradoks akselerasi digital. Kurva waktu difusi teknologi sukses terkompresi adopsi meledak secara absolut. Pertumbuhan positif tidak sama dengan pemerataan positif. Ketimpangan mutlak antara wilayah justru melebar. Kurva akselerasi di kawasan tertinggal jauh dari Jawa. Pandemi mempercepat timeline adopsi digital masyarakat, namun sama sekali tidak menyelesaikan masalah geografi infrastruktur kita. Selanjutnya ada di matriks rekomendasi kebijakan lintas sektor. Yang pertama itu di sini ada aktor. Aktor itu terdapat pemerintah pusat atau kominfo atau bakti, pemerintah daerah luar Jawa, sektor swasta atau ISP. Dan yang kedua ada strategi, yaitu isinya ada intervensi non-komersial via penyediaan BTS 4G sampai ke 5G gratis di wilayah 3T. Deregulasi ekstrim perizinan right of way untuk kabel optik. Dan yang terakhir itu ada kemitraan strategis dengan BUMDes memanfaatkan satelit low Earth orbit atau LEO. Yang ketiga ada target dampaknya menembus wilayah yang dihindari oleh entitas bisnis murni dan memangkas hambatan logistik ISP untuk menekan harga retail paket data. Dan yang terakhir ada mengeliminasi kebutuhan tarik kabel fisik di medan pegunungan. Next. Selanjutnya kesimpulan dari seluruh materinya itu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata persentase penetrasi internet penduduk Indonesia antar provinsi sebelum 2019 dan sesudah 2021. Pandemi COVID-19, rata-rata penetrasi internet meningkat dari 50,77% menjadi 60,22%, yang menunjukkan bahwa pandemi mendorong percepatan pengguna internet dalam berbagai aktivitas masyarakat. Meskipun demikian, pemerataan akses internet antara wilayah masih menjadi tantangan yang perlu terus ditingkatkan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.